salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Noh Asbanu, peserta PKDP UIN Salatiga tahun 2026. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hamartologi atau teologi tentang dosa. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam proses belajar mengajar kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara kasih, apakah ada di antara saudara yang tidak hadir pada kesempatan ini? Kalau semuanya hadir, mari kita sama-sama telaah bersama mata pelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu dengan tema hamartologi atau teologi tentang dosa. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah dapat menganalisis asal usul dan dampak daripada dosa. Hal ini berdasarkan RTS kita subjek PMK 2 pertemuan yang ketujuh, doktrin tentang dosa. Media pembelajaran yang kita gunakan pada kesempatan ini adalah LCD proyektor dan PPT. Integrasi pembelajaran adalah berdasarkan jurnal teologis dan pendidikan Kristen, analisis teologis dampak kejatuhan manusia dalam kitab Kejadian pasal 3 oleh Noh Asbanu, saya sendiri. Saudara, apakah ada di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa selama hidup ini? Kalau semua telah berbuat dosa, apakah hakikat dari dosa itu? Dosa adalah di dalam bahasa aslinya itu disebut dengan istilah hamartia, artinya menyimpang atau meleset dari sasaran, memberontak atau menyimpang, tidak taat kepada apa yang menjadi kehendak dari Allah. Berdosa itu tidak hanya menunjukkan atau melakukan perbuatan-perbuatan besar yang jahat, contohnya membunuh dan lain sebagainya, tetapi berdosa itu juga menyangkut pikiran kita. Ketika kita melihat seseorang yang mungkin cantik dan lain sebagainya, lalu kita mengingini, firman Allah berkata, kita telah berzina dengan orang itu dalam pikiran kita. Dosa meliputi berbagai aspek kehidupan daripada manusia. Firman Allah berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Roma 3 ayat 23. Kalau kita korelasikan akan hal ini dengan moderasi beragama, berarti kita sebagai manusia yang berdosa, maka janganlah kemudian kita menganggap diri kita yang paling benar atau agama kita yang paling benar, sedangkan orang lain atau agama orang lain adalah salah. Tetapi mari kita saling berjaga satu sama lain, saling membangun hubungan toleransi di antara kita semuanya. Kita perhatikan tentang asal usul dosa. Asal usul dosa itu adalah merupakan sebuah misteri. Di dalam diri Allah, ini perlu kita catat, bahwa di dalam diri Allah hanyalah ada anugerah, pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, terang di dalam Dia, dan sama sekali tidak ada kegelapan. Allah tidak pernah menciptakan iblis, dosa, dan tujuan yang salah. Alkitab mencatat bahwa dosa itu berawal ketika malaikat itu jatuh karena berusaha untuk menduduki takhta Allah dan menyamai akan Allah, sehingga kemudian Allah menjatuhkan malaikat ini, dan malaikat inilah yang menyeret manusia ke dalam dosa. Kesimpulannya, dosa berawal dari malaikat yang jatuh. Pintu masuk dosa kepada manusia, Alkitab mencatat bahwa ular itu adalah binatang darat yang paling cerdik. Dia kemudian berusaha untuk menipu manusia, sehingga kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa. Faktor-faktor penyebab berbeda kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang pertama, adanya si ular yang kemudian menipu akan manusia dan memutarbalikkan dengan fakta, di mana Allah kemudian berkata kepada manusia yang pertama, yaitu Adam, janganlah kamu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, karena ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi ketika ular ini menggoda akan manusia, maka dia kemudian memutarbalikkan fakta dan berkata, Allah tahu bahwa kalau nanti kamu memakannya, kamu akan sama seperti Allah, dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kemudian yang kedua adalah adanya kehendak bebas manusia. Kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada manusia bukan berarti bahwa manusia boleh bebas untuk melakukan dosa.
Tetapi kehendak bebas daripada manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tujuannya adalah agar manusia itu memilih taat kepada Allah ataukah mengikuti kehendaknya sendiri. Dan akibatnya apa yang terjadi? Manusia kemudian mengikuti kehendaknya sendiri dan dia jatuh ke dalam dosa. Faktor-faktor penyebab dosa itu adalah yang pertama ular, dan yang kemudian yang kedua adalah kehendak bebas daripada manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah akibat atau dampak daripada dosa. Dampak daripada dosa itu meliputi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, bagi manusia mengalami kematian. Akibatnya apa? Manusia mengalami kehilangan, kematian, dan mengalami kehilangan kemuliaan yang kekal. Yang kedua, manusia kehilangan rupa dan gambar Allah. Kita perhatikan bahwa saat manusia diciptakan, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia, sehingga manusia tidak kemudian melihat diri mereka yang penuh dengan dosa atau ketelanjangan. Kenapa? Karena ada kemuliaan dari Allah yang menutupi akan mereka sekalian. Kemudian yang kedua, putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Kita perhatikan bahwa pada saat manusia diciptakan, hubungan antara manusia dengan Allah itu begitu erat. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Allah dan manusia itu menjadi terputus. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya damai sejahtera. Ketika dosa itu masuk ke dalam diri manusia, maka manusia kemudian kehilangan damai sejahtera. Karena putus hubungan, karena Allah adalah sumber damai sejahtera, sehingga ketika mereka jauh dari Allah, maka akibatnya mereka mengalami kegersang dalam kehidupan ini, kehilangan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Kemudian yang kedua, bagi seorang laki-laki, dia akan bersusah payah saat mencari nafkah. Kemudian bagi seorang perempuan atau seorang wanita akan bersusah payah saat ia melahirkan anak. Bagi bumi tumbuh onak dan duri, bagi marga satwa yang kuat memakan yang lemah. Saudara, kalau kita perhatikan akan relevansi dari dosa tentang situasi masa kini, perkembangan teknologi digital itu telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan virtual seperti adanya ujaran kebencian atau hoax, lalu kemudian ada cyberbullying, lalu kemudian ada pornografi digital, lalu kemudian penipuan daring dan penyalahgunaan kecerdasan buatan. Ya, fenomena ini menunjukkan adanya krisis etika yang semakin kompleks dalam masyarakat digital kontemporer. Semuanya ini menunjukkan bahwa kejahatan virtual itu bukan hanya sekedar dampak perkembangan daripada teknologi, melainkan manifestasi daripada natur dosa manusia yang mempengaruhi akal pikiran, kehendak, dan perilaku daripada manusia itu sendiri. Normalisasi berbagai bentuk penyimpangan moral di ruang digital mencerminkan krisis kesadaran etis yang kemudian berakar pada keberdosaan daripada manusia itu sendiri. Solusi Allah terhadap dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak bisa menyelesaikan menyelesaikan akan masalah dosa. Allah yang kemudian datang dan menyelesaikan akan masalah dosa ini dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dosa itu sangat menggiurkan. Ketika dosa mulai menggoda, semua orang pasti akan tergoda. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Satu ketika ada seorang yang berjalan di sebuah taman. Lalu kemudian dia melihat ada sebuah pohon jeruk yang buahnya begitu rimbun. Lalu kemudian dia berjalan di tengah panas terik yang begitu menyengat. Dia mengalami kehausan dan dahaga. Dan kemudian dia melihat ada satu buah pohon jeruk yang begitu ranum. Dia kemudian mengambil pohon jeruk ini dan mencoba untuk menikmatinya di siang bolong. Pasti Anda juga kepingin walaupun Anda tidak minta. Itulah impian dari dosa. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menjaga dirinya agar tidak kemudian tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kesimpulan, dosa adalah pelanggaran terhadap ketetapan dan perintah Allah. Dosa dimulai dari malaikat yang jatuh. Akibat dosa berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa itu sendiri, tetapi Allah lah yang dapat menyelesaikan masalah dosa
dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati menebus dosa umat manusia. Demikian saudara, pelajaran kita pada kesempatan ini, evaluasi lisan. Yang pertama, apakah hakikat dosa menurut pemahaman saudara dan relevansinya dengan situasi masa kini? Yang kedua, bagaimana dosa, dampak daripada dosa terhadap situasi masa kini, terutama di era digital, relevansinya dengan berbagai fenomena kejahatan virtual kontemporer. Refleksi, apakah pelajaran penting yang saudara peroleh hari ini? Dan bagaimana saudara akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Rencana penugasan, buatlah sebuah makalah ilmiah dengan tema pemahaman dosa tentang kejahatan virtual di era kontemporer. Ya, ketentuannya panjang tulisan kurang lebih 2.500 sampai 3.000 kata. Lalu kemudian menggunakan minimal 10 referensi ilmiah. Ya, menggunakan sitasi edisi ke-7. Lalu kemudian memuat tentang pendahuluan, rumusan masalah, kajian teori, analisis Alkitab, pembahasan teologis, implikasi bagi kehidupan gereja masa kini, kesimpulan, dan daftar pustaka. Rencana tindak lanjut untuk pertemuan yang akan datang, kita akan sama-sama membahas tentang sebuah topik yang menarik, yaitu tentang doktrin keselamatan atau soteriologi. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami mengakhiri semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Demikian saudara, sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.